Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi ladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadna hudatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami hormati, di sini hadir jamaah kita, di antaranya Bapak Haji Nali, sesepuh kita, Bapak Haji Castup, orang tua kita, juga Bapak Yufrizal, Bapak Gema Ardiadi, serta ibu-ibu salihah, insyaallah calon penghuni surga. Itu ada Ibu Mimi Musyrifah, ada Mama Nopal, dan ada istri tercinta yaitu Ibu Fakhrunisa, dan jamaah yang lainnya, serta para pendengar dan para pemirsa yang ada di media sosial seperti di media YouTube Abu Akram Channel dan Sinar 5 TV. Semoga semuanya selalu dalam pancaran cahaya iman Islam, keberkahan didapatkan setiap hari, mendapatkan rezeki-rezeki berlimpah yang mudah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah kita sehat. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan. Kali ini surah Al-Baqarah ayat ke-93. Sebelum kita praktik, terlebih dahulu kita memberikan contoh-contoh bagaimana sesungguhnya cara membaca Al-Quran ini sesuai dengan kaidah standar ilmu tajwid, ilmu qiraat yang telah disepakati oleh imam-imam dan ulama-ulama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Baqarah ayat 93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa id akhadna, huruf dal dibaca tanpa memantul.
Wa idza enggak boleh ya. Wa id tahan di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Wa id ya. Akhadna kha dari ujung kerongkongan. Namanya adnal hulqi. Akhadna ya. Akhadna mitsaqakum sa ya. Mitsaqakum. Mitsaqakum wa rafa'na fa ya berdesis namanya hams. Wa rafa'na ain. Ain itu sifatnya yaitu an-nasl. An-nasl itu semacam ada ekornya, ada generasi. Wa rafa' jangan diputus wa rafa'. Kalau diputus wa rafa' itu adalah hamzah ya. Jadi ada mesti ekornya sedikit. Wa rafa' ya. Wa rafa'na. Wa rafa'na fawqakum. Waw ya. Bukan faw ya. Fawqakum. Fawqakumut tur. Tu. Sifat utamanya itbaq. Mengatup dengan kuat di langit-langit atas. Wa rafa'na fawqakumut tur. At-tur. Ra-nya tebal ya. At-tur. Khudhu kha dari ujung kerongkongan. Khudhu zal itu zal. Ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Khudhu ma atainakum. Ma-nya 4 harokat. Namanya mad jazmun fasil. Ma atainakum. Tak ya. Atainakum. Ma atainakum. Atainakum biquwah. Mim mati bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Mimnya dibaca samar plus dengung. Kum biquwah. Kedua mulut dibuka sedikit sehingga terdengar samar. Kum ya. Kum biquwwatin wasma'u. Wasma'u. Tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Hurufnya 4 ya nun mim waw. Dibaca dengan mendengung wajib. Biquwwatin wasma'u. Ain. Wasma'u. Qalu sami'na. Ain juga tuh. Sami'na. An-nasl. Ada generasi. Ya, ada ekornya sedikit. Sami' ya. Sami'na. Wa 'asayna. Ain tengah kerongkongan. Wa 'asayna. Shad dari ujung lidah bersama ujung gigi seri bawah. Sa si su. Wa 'asayna ya. Wa 'asayna. Wa ushribu shin tengah lidah. Sha shi shu. Wa ushribu. Wa ushribu fi fa ya. This is fi qulubihimul ijla. Fi qulubihimul ijla. Ain tengah kerongkongan. Ijla. Jim qalqalah sughra memantul. Fi qulubihimul ijla. Ya. Al-ijla. Bikufrihim. Fa ya. Bikufrihim. Qul bi'sama. Qul bi'sama. Matabi'i ma-nya panjang ma. Ya murukum bihi. Nah di sini mim mati bertemu ba sama ikhfa syafawi. Dibaca samar dan dengung. Kedua mulut dibuka sedikit. Ya murukum bihi. Ya murukum bihi. Bihi imanukum. Bihi 4 harokat namanya mad jaismun fasil. Atau mad silah tawilah. Matabi'i bertemu hamzah di lain kata. Bihi imanukum. I hamzah a i u. Di sini mad badal ya. Imanukum. Imanukum. Kuntum. Ikhfa dua-duanya nih. Nun mati bertemu kaf. Ujung lidah jangan dinaikkan, lurus ke depan. Disertai dengung. Kuntum ya. Kuntum mu'minin. Mim mati bertemu mim idgham mimi atau idgham mislan shigharain bil gunnah. Sempurna dengungnya, kedua mulut ditutup rapat. Kum ya. Tum
mu'minin in kuntum mu'minin. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Ya, silakan dimulai dari Pak Gema. Ta'nya bertasydid. Fauqakumut tur ya. Wa rafa'na idgham bi gunnah tanwin bertemu waw biquwwatin wasma'u. Lu-nya panjang ada waw. Ainnya sami'na berasa sami'na. Ain wa asai bukan wa asai ya. Soy wa asai i ya, vokal i wa asaina. Shin wa ush ribu. Ain ya, ijla bi kufrihim, ijla bi kufrihim. Dari wa ushribu. Coba ain ya, ijla. Mulutnya dibuka sedikit namanya ikhfa syafawi. Ya'murukum kasih celah udara. Bihi patarakat mad jaismun fasil. Bihi imanukum. Gunnah ada 3 tempat tuh. Il kuntum mu'minin.
Ya, alhamdulillah. Ya, lanjut. Terima kasih. Berikutnya Bapak Yufrizal. Shin Pak wa ribu. Kurang anginnya. Sha, shi, shu. Wa ribu. Ya. Ya, lanjut ke ibu-ibu, silakan. Mama Nopal. Sanya panjang. Misaqakum. Gunah bu tanwin bertemu biquwwatin wasma'u. Ain bu wasma'u. Ya, lanjut. Sa bu wa'asayna. Lanya pendek. Ijala bi kufrihim wa usyribu. Ain bu i. Ya tuh. Ijala bi kufrihim. Bihimul ijla wa usyribu. Ikhfa bu, ikhfa syafawi. Kum bihi gunnah ya di sana. Tahan bu, kum jangan langsung kumbi. Tahan dulu namanya ikhfa syafawi. Ikhfa tuh samar juga. Il kuntum dari boleh dari qul bi sama
imanukum. Ikhfa nun mati muta. Kuntum. Alhamdulillah, pelan-pelan Bu ya. Harus banyak mengingat dan bersabar. Oke, sekarang Mimi Musyrifah silakan. Ulang. Ain sami'na wa 'asayna. Ain Bu, ijla, ijla. Ikhfa syafawi. Ya'murukum bihi kumbi. Tahan. Alhamdulillah, lumayan bagus bacanya. Mari kita ulangi sama-sama untuk menutupi kekurangan kita. Sehingga sempurna pahala diberikan kepada kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijla bikufrihim. Qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Wa iz artinya dan ketika, akhadna kami mengambil, akhadna kami mengambil, mitsaqakum janji dari kalian, wa rafa'na dan kami angkat, fauqakum di atasmu, di atas kalian, at-tur bukit Tur Sina, at-tur bukit Tur Sina, khudhu ambillah ya, ma apa atainakum kami berikan kepadamu atau kepada kalian, biquwatin dengan kuat. Kuat itu bahasa Arab loh. Kuat, biquwatin dengan kuat. Wasma'u dan dengarkanlah ya. Qalu mereka berkata, sami'na kami dengar,
wa asaina, dan kami ingkar. Ya, asaina dan kami ingkar, durhaka. Wa usyribu, dan diminumkan atau diresapkan. Wa usyribu, dan diminumkan fi, dalam qulubihim, hati mereka. Qulub jamak dari qalbun, artinya hati. Karena hati banyak, pelakunya qulub. Hati mereka al-ijla, anak sapi. Al-ijla, anak sapi. Bikufrihim, karena kekafiran mereka, atau dengan kekafiran mereka. Qul, katakanlah, bi'sama, amat buruk atau jahat ya. Bi'sama, amat buruk atau jahat. Ya'murukum, memerintahkan kepadamu, kepada kalian, bihi, dengannya, imanukum, imanmu, in, jika kuntum, kalian adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Ini arti dari perkata. Selanjutnya kita melihat arti per ayat. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang telah diperintahkan imanmu kepadamu, jika betul kamu beriman kepada Taurat. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-93. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ingatlah wahai kalian semua, ketika kami ambil janji setia, kami mengangkat bukit Tursina di atas kepala kalian semua. Salatullah salamullah ala taha lillah. Salat salamullah ala. Begitu Nabi Musa sudah menerima wahyu berupa kitab Taurat, disampaikan kepada umatnya, ini kitab Tauratnya. Ayo berjanji sama-sama, jadikan kitab Taurat ini sebagai pedoman hidup kalian. Jadi Nabi Musa awalnya ngasih tahu baik-baik, ini loh kitab Taurat dalam bentuk papan-papan ya, alwah papan-papan. Selama 40 hari ya, Nabi Musa menerima kitab Taurat, disampaikan kepada umatnya. Wahai umatku dari kalangan Bani Israel, ini kitab Taurat, kalian janji ya untuk mengikuti, mempelajari, mengamalkan kitab Taurat ini. Ini dari Allah langsung. Saya ini kalamullah, gelar beliau itu kalamullah. Orang yang dapat bicara-bicara kepada Allah. Jadi Nabi Musa itu termasuk orang yang dapat berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gelarnya adalah kalamullah. Tapi rupanya umatnya tidak semua patuh dan mengimani apa yang disampaikan. Mereka malah menolaknya. Ya, ngeyel.
ngeles kata kita. Ya kan? Padahal kitab Taurat ini asli dari Allah. Tapi oleh karena mereka itu tidak benar-benar mengimani, meyakini, maka tidak serta-merta langsung mengikuti, mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ya kan? Maka di sini ada perintah. Oke, kalau kalian nggak mau ikutin, mematuhi kitab Taurat ini, Allah akan menghukum kalian. Ntar lagi katanya ya. Ya, tidak lama kemudian tiba-tiba ya bukit Tursina itu tempat menerima wahyu ya, Nabi Musa ya, diangkat oleh para malaikat ya, diperintahkan oleh Allah tuh, diangkat bukit Tursina itu persis berada di atas kepalanya, menjadi payungnya ya. Ya, menjadi payungnya. Itu coba betapa ngerinya itu ya. Orang zaman dulu tuh. Kalau beda dengan sekarang, kita nggak perlu bukti apapun. Inilah bedanya umat Nabi Muhammad dengan kaumnya Nabi Musa. Kalau kita disampaikan guru-guru kita, nggak perlu bukti macam-macam, nggak perlu diminta diazab, nggak perlu, kita tetap yakini, mempercayai bahwa ini adalah datang dari Allah Subhanahu. Inilah keajaiban umat Nabi Muhammad. Gak perlu banyak nanya, gak perlu banyak bukti, gak perlu ngeyel. Maka dengan keyakinan iman yang kuat akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kalau kita menolak, setiap perintah menolak, ngeyel, gak jalan ini agama, ya enggak? Nggak jalan, disuruh sholat, nanti disuruh zakat, nanti nggak jalan agama. Kalau agama nggak jalan, apa terjadi? Kemungkaran, ya kan, kesombongan, semena-mena, kezaliman. Kan agama ini bertujuan untuk apa? Menyelamatkan hidup umat manusia supaya apa? Benar pikirannya, benar ucapannya, benar sikapnya, ya enggak? Ini makanya kita kalau diatur oleh agama gak boleh berpikir macam-macam. Gak boleh kita mengeluh. Ya, laksanakan saja. Karena semua ini adalah untuk kebaikan umat manusia. Kan gak mungkin Allah menyiksa kita, ya enggak? Coba, kita sholat buat siapa? Buat kita. Makin dekat kepada Allah, makin tenang hati kita, makin sehat badan kita, ya enggak? Allah tahu manusia ini malas. Ya. Buktinya apa? Kita berulang kali ya, atau di sini atau di mana, membuat program olahraga bersama. Paling beberapa kali pertemuan berhenti, ya enggak? Karena manusia ini malas, betul? Nah, makanya Allah memerintahkan kita sholat. Manfaatnya apa? Untuk menggerakkan tubuh kita supaya apa? Manusia tetap sehat. Coba dengan diulang-ulang kita berdiri, tegak lurus, mengangkat tangan, rukuk sujud. Ini kan melancarkan darah kita, ya enggak? Iya. Meluruskan urat-urat kita, melenturkan saraf kita. Apalagi ketika sujud itu. Untuk apa? Memompa darah dari jantung supaya sempurna ke otak kita. Sehingga tidak gampang pusing. Tidak gampang sakit. Masya Allah ya, kalau agama ini dijalankan, benar-benar dijalankan ini, sepi itu rumah sakit. Ya enggak? Iya benar. Karena dalam agama ini kan disuruh apa? Bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu, gerakan tubuhmu, beribadahlah. Itu sehat semua. Tolong temanmu, tolong saudaramu. Gak bakal ada orang miskin, ya enggak? Kalau semua ini umat menjalankan, harus bersedekah, harus berzakat, harus sholat, Masya Allah. Sepi itu rumah sakit, gak laku itu. Iya benar. Karena agama ini menggerakkan apapun. Menggerakkan tubuh kita, menggerakkan harta benda kita, menggerakkan sosial kita. Masya Allah, subhanallah, di Islam ini luar biasa ya. Memberikan kita panduan. Nah, jangan sampai ini dicontohkan, mengingatkan kepada kita, jangan mengikuti perilaku orang-orang Yahudi.
yang tidak pernah mau taat terhadap aturan. Ya. Nah begitu Bukit Tursina udah ada di kepalanya, baru takut. Ya taubat itu. Enggak lagi deh Nabi Musa, kami ini patuh deh, kamu ini taat deh. Mulutnya itu ngomong begitu saat itu. Karena takut ditimpakan azab. Bukit itu menimpa mereka, taubat dia, sujud. Mohon ampun dia saat itu ya. Allah berfirman pada mereka, peganglah teguh sekuat-kuatnya janji mengikuti Nabi Musa, menerima ajaran yang dibawanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala. Nah melihat Bukit Tursina itu udah ada di atas kepalanya, sedikit lagi akan meremukkan, menghancurkan tubuhnya. Lalu Nabi, ayo sekarang janji ya, kalau enggak ikuti ya apa yang diperintahkan, kalau kamu enggak mematuhi apa yang diperintahkan, tidak lama lagi bukit itu akan meremukkan kalian semuanya, akan menghabisi kalian semuanya. Apa janjinya? Dua kan? Ikuti Nabi Musa dan menerima ajarannya, mengamalkannya. Ya, ikuti Nabi Musa dan menerima ajarannya. Sama kita juga. Ikuti Nabi Muhammad dan menerima ajarannya. Apa ajaran Nabi Muhammad? Al-Quran. Ini Quran ini jangan dipajang doang. Ya, kita harus baca tuh Quran. Bila perlu Quran sampai lecek. Baca bolak-balik, dipahami, dipelajari, subhanallah ya. Kalau kita betul-betul mengkaji Quran, akan jelas terang kemana arah hidup kita. Jadi Quran ini fi suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan terhadap kebenaran ajaran Al-Quran. Masya Allah ya. Kalau orang berpatokan kepada Quran, pasti tahu arah hidupnya. Untuk apa, seperti apa, mau kemana, akan mengerti, akan sadar. Makanya betapa penting kita ngaji dari kecil ya jamaah ya. Setelah ngaji apa? Mengkajinya. Bacaannya harus betul. Paham artinya, paham maknanya. Seumur-umur kita mengkaji Quran, tidak akan pernah habis itu. Lautan ilmu, gudang-gudang ilmu ada dalam kitab suci Al-Quran. Makanya kalau mau menjadi orang yang super cerdas, super hebat, pelajari Al-Quran. Ya enggak? Kalau mau rumah tanggamu aman, sertakan Al-Quran. Kalau mau kerjamu berkah, sertakan Al-Quran. Dibaca tuh Qurannya, dipahami sesuai kemampuan kita. Beberapa menit kita sisakan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang saya tanya jamaah. Kalau kita ngaji tiap hari rugi enggak? Enggak. Rugi apa enggak? Justru bagus. Jangan sampai alasan, waduh kalau saya ngaji terganggu dong. Pekerjaan saya itu kata setan. Justru dengan ngaji pekerjaan kita makin lancar, makin berkah. Ya enggak? Betul? Jadi jangan dijadikan Quran sebagai pengganggu dalam hidup kita, salah, itu kata setan. Dengan kita ngaji, urusan kita beres. Amin. Lancar, berkah, dunia berkah, akhirat berkah. Masya Allah ya. Dijamin ini gak akan sesat kata Allah. Kalau benar-benar kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Nanti meninggalnya husnul khotimah. Amin. Di alam kubur cahaya Quran menerangi kita. Amin. Di padang mahsyar Quran menaungi kita. Ketika melintasi shiratal mustaqim, Quran berikan syafaat kepada kita. Kurang apa coba ini Quran? Mukjizat terhebat. Tidak akan pernah berubah itu ajarannya. Dari dulu sampai sekarang di seluruh dunia sama Quran.
keasliannya dijamin, ya enggak? Enggak ada perubahan sedikit pun. Maka bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang punya kitab suci Al-Quran yang harus dipelajari. Cinta Quran sama-sama. Alhamdulillah. Lalu mereka semua berkata, telinga kami mendengarnya, tapi kami tak mematuhinya. Apa yang disampaikan Nabi Musa, salatullah salamullah ala Taha, salatullah salamullah ala. Benar-benar keras nih hati orang-orang Yahudi ini ya. Saat mau ditimpakan azab, ngakunya tobat, ngakunya insaf. Gak lama kemudian azabnya reda, kumat lagi. Apa katanya? Emang telinga kami dengar, tapi kami gak akan patuh. Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkari. Seharusnya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Jangan seperti orang Yahudi, telinganya sehat, tahu ini kebenaran. Tapi oleh karena kedengkian dan kesombongannya, keingkarannya, lalu dirubah tuh ayat sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkari. Ada nggak tipe manusia seperti itu? Ada. Di depan kita manggut-manggut, ya, tapi hatinya membara tuh, ya, menolak tuh. Di depan kita pura-pura iya beriman, tapi di belakang kita dia menyerang kita, menusuk kita. Itu namanya orang munafik, ya enggak? Di depan kita seolah-olah bersahabat, seolah-olah peduli, ya ternyata di belakangnya mereka menikam kita. Na'udzubillah, jangan sampai kita memiliki karakter seperti ini. Kalau di depan orang kita baik, di belakangnya kita juga baik. Jangan jadi manusia munafik. Karena siksanya itu terlalu parah nanti di akhirat. Nerakanya paling bawah orang yang bersifat munafik. Mereka benar-benar durhaka karena hati terlalu cinta pada anak sapi, kepada anak sapi berhala yang disembah setiap harinya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah ala Yasin. Apa gara-garanya enggak patuh, durhaka? Karena terlalu melekat, meresap tuh, ya, kecintaan kepada anak sapi. Anaknya loh, bukan sapinya kan gede. Kenapa enggak nyembah sapi yang gede aja? Anak sapi. Iya, anak sapi mungkin kagum dengan anak sapi. Anak sapi itu yang cantik, yang mungil, yang lucu, ajaib gitu, lalu disembah. Ini ajakan Samiri tuh, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu pengen menyembah yang terlihat. Kalau Allah kan nggak kelihatan katanya. Nggak mau pengen yang kelihatan. Ini ada anak sapi dibuat patung, lalu bunyi kena angin, bunyi ini Tuhan ini katanya. Kita nggak mau beriman Tuhan Nabi Musa, nggak kelihatan katanya. Ya nggak? Padahal secara logika sesuatu yang tidak kelihatan itu ada apa enggak? Contohnya angin. Kelihatan nggak anginnya? Kelihatan nggak anginnya? Enggak. Tapi ada kan? Iya. Itu contohnya yang gaib itu pasti ada. Strum. Kelihatan nggak? Enggak. Tapi ada nggak strumnya? Coba nggak percaya tuh. Coba tuh tangannya ditaruh di kabel listrik yang terbuka, tuh dicolokan listrik. Angus kita gosong. Ya kan? Itu secara logika. Yang gaib itu ada. Apalagi Allah yang maha gaib lebih ada lagi. Apa faktanya kita nih tercipta? Nggak mungkin tercipta dengan sendirinya. Kalau kita yang membuat diri kita jamaah, kita nggak bakal mau mati. Orang punya saya pengen mau mati, balikin lagi kan nyawa kita, ya nggak? Nah karena Allah yang menciptakan kita, kalau Allah udah berkehendak,
kita akan meninggal satu saat nanti, ya enggak? Iya. Jadi keberadaan kita dan alam ini karena ada yang menciptakan. Gak usah barang-barang gede jamaah, jarum aja tuh. Kenapa ada jarum? Karena ada yang mengadakan, kan kecil tuh jarum, ya enggak? Apalagi alam yang besar ini, enggak mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Siapa tuh? Pencipta alam semesta, yaitu la ilaha illallah. Ini pertahankan keyakinan ini. Jangan mau ikuti arus-arus yang pengen lihat Tuhan katanya. Dibayangkan nggak bisa kebayang Tuhan itu, nggak kuat, nggak mampu, jebol nih. Akal kita nggak sanggup menampung kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan melihat Allah, melihat matahari saja kita nggak kuat, ya nggak? Apalagi melihat yang menciptakan matahari. Belum saatnya. Nih mata kita masih lemah. Kapan kita melihat Allah? Ketika kita di alam akhirat, di surga. Bisa nanti melihat Nabi, para malaikat, dan puncaknya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabah pengen bertemu dengan Allah? Pengen gak? Ini Quran, jalan kita, ikuti tuh. Apa maunya Al-Quran? Niscaya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita benar-benar memantapkan keyakinan kita. Kita cinta, kita ridho kepada Allah, satu saat kita akan bertemu. Apa dalilnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga meninggal kita indah, kematian kita yang indah. Seperti seorang tokoh ulama, ya, mu'alaf, namanya Ustadz Yahya Waloni itu, ya. Meninggalnya bagus banget, lagi khotib. Ya, khutbah kedua, Masya Allah, mengajak orang beriman, mengajak orang sujud, dicabut nyawanya oleh Allah. Masya Allah, pengen kayak gitu, indah banget ya. Saya lagi ngajar nih, malaikat datang cabut nyawa saya, alhamdulillah senang banget, ya enggak? Kalau bisa, tapi kan enggak semua kayak gitu. Harapan dan doa kita, semoga kita husnul. Ini yang paling tinggi, paling top nih, cita-cita kita, kepengen kita wafat dalam keadaan husnul khatimah agar kita bisa selamat di alam-alam selanjutnya, ya. Terakhir, ya, semua karena kekafiran mereka sehingga mereka jadi durhaka. Sungguh buruk iman mereka, iman palsu tiada guna. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala. Inilah kadang keanehannya manusia. Disuruh lempeng, disuruh bagus, nggak mau. Disuruh belajar kitab Taurat, mengamal kitab Taurat, menyembah Allah, nggak mau. Tapi disuruh nyembah anak sapi malah mau. Itu keanehan manusia, ya nggak? Jalan lurus nggak mau, jalan bengkok malah mau. Ini memang kenapa? Karena imannya palsu. Ngaku beriman, tapi nggak ada buktinya. Jadi jangan sampai kita mengaku beriman tapi faktanya nggak ada, realitanya nggak ada. Kalau kita mengaku beriman, ayo ikutin dong apa pesan-pesan Allah dalam kitab suci. Kalau zaman dulu kitab Taurat, kalau zaman sekarang kitab Quran. Jangan kita ngaku beriman, maaf, Quran aja nggak pernah kita baca, ya nggak? Lalu iman kita di mana? Ngaji aja nggak mau, betul? Di mana iman kita jamaah? Quran aja nggak mau dibuka, sementara HP tiap menit, tiap detik dibuka. Betul? Quran yang menjadi pedoman hidup kita nggak pernah dibuka. Emang manusia suka aneh-aneh. Yang nggak penting dianggap penting. Yang penting dianggap tidak penting. Itulah manusia. Makanya Quran, Taurat, dan kitab-kitab lain menuntun umat manusia agar punya kesadaran. Hidup kita tidak lama, ayo sama-sama kita bekali diri kita dengan nilai-nilai kitab suci. Supaya ending kematian kita nanti diterima amal ibadah kita. Amin dong. Husnul khotimah, kubur kita nikmat, dan surga tempat kita tinggal insya Allah. Dulunya kita nih manusia surga. Siapa manusia surga pertama? Nabi Adam, ya enggak?
Kita pun akan kembali ke surga itu. Jangan sampai dulu Nabi Adam dari surga malah kembali ke neraka. Jangan jamaah. Jadi aslinya dulu kita adalah penghuni surga. Nanti pun kita akan kembali ke surga. Makanya pegang nih baik-baik ajaran Allah. Ngaji, amalkan, ikhlaskan hati kita. Perbaiki hubungan kepada masyarakat. Tetap semangat dalam beramal, beribadah pada Allah. Apapun masalah kita, tenang hadapi. Semoga Allah selalu menolong kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.